Baik, selamat datang di kelas pemodelan dan simulasi. Kali ini kita memasuki materi atau topik yang kelima. Kita akan membahas masih di dalam rangkaian Decision Support Model atau model pendukung keputusan, di mana model ini nanti adalah model yang bisa menghasilkan eh, rekomendasi-rekomendasi untuk menghasilkan satu keputusan. Nah, kali ini kita akan membahas model pendukung keputusan model linier ya. Jadi yang lalu kita sudah membahas model pendukung keputusan menggunakan Bayesian. Nah, kali ini kita akan memodelkan pendukung keputusan menggunakan linier. Nah, salah satunya adalah menggunakan analisis regresi dan korelasi. Baik, kita akan melihat apa sih regresi dan korelasi ini, kemudian hubungannya dalam mendukung keputusan itu seperti apa. Kalau kemarin kita melihat di Bayesian, nilai peluang yang paling besar atau nilai peluang yang paling tinggi itu adalah yang digunakan sebagai alternatif terbaik dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau regresi dan korelasi itu seperti apa? Oke, kita simak videonya. Baik, analisis regresi dan korelasi ya. Eh, Analisis regresi dan korelasi ini digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau kita bicara tentang regresi itu adalah mempelajari dan mengukur hubungan statistik antar dua variabel. Variabel A dengan variabel B, kira-kira hubungannya seperti apa? Kalau variabel A itu naik, nanti variabel B kira-kira naik atau turun. Kalau variabel A, misalnya variabel A itu inflasi ya, inflasi dalam ekonomi. Inflasinya naik atau inflasinya turun. Kira-kira saya jadi beli tanah atau tidak? Kira-kira saya jadi membuat usaha ini seperti ini enggak? Nah, itu contoh dalam hubungannya dengan decision support model. Contoh lagi misalnya, kalau hari ini uh, apa misalnya suhunya naik, kira-kira produksi yang aku hasilkan atau produksi ikan yang bisa ditangkap misalnya, itu gimana hubungan antara suhu dengan tangkap ikan misalnya. Jadi ada dua variabel yang bisa dipelajari dan diukur hubungannya. Nah, sehingga nanti ada dua hal di poin 2 di situ dikatakan bahwa variabel tersebut adalah variabel X, itu independen, yaitu yang mempengaruhi, itu biasanya yang diketahui ya, independen yang mempengaruhi. Dan variabel Y itu variabel yang dipengaruhi atau yang tidak diketahui atau yang depend on X. Jadi variabel Y itu adalah variabel yang bergantung pada variabel X gitu ya. Nah, beda lagi nanti dengan korelasi. Korelasi itu untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan satu relasi yang terjadi antar variabel. Jadi satu sisi regresi. Regresi itu mempelajari hubungan. Oh, ternyata ada hubungannya. Kemudian sudah diketahui yang mempengaruhi mana dan yang diketahui yang dipengaruhi mana. Ya kan? Nah, poin ketiga itu ada namanya korelasi. Korelasi itu istilahnya mengukur kalau sudah ada hubungan, ya, kalau sudah saling mempengaruhi dan dipengaruhi, kira-kira derajat kedekatannya itu apa, ya. Jadi membina hubungan itu jangan senang dulu kalau sudah berregresi, ya, ada mempengaruhi dan dipengaruhi, ya. Senanglah ketika tingkat korelasi atau derajat kedekatannya tinggi, ya. Ini apa? Oke, kita kembali ke kasusnya ya. Jadi ada dua variabel ya. Tapi apapun itu ya tadi regresi korelasi itu satu mencari ada hubungannya atau tidak itu regresi. Kalau ada kira-kira derajat atau tingkat eh, keterhubungannya berapa itu namanya adalah korelasi ya. Nah, pada dasarnya hubungan variabel itu ada dua ya. Jadi regresi itu ada dua. Eh, Searah itu positif dan berkebalikan tuh negatif, dan yang ketiga ya, yang tiga itu nggak ada hubungan ya. Kalau ada hubungan berarti dua, hubungannya positif atau hubungannya negatif
ya. Tuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan searah atau hubungan positif atau hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif itu apa sih gitu. Kita akan lihat dulu. Hubungan searah atau positif itu adalah hubungan yang berarti perubahan variabel X, ya, variabel independen, variabel yang mempengaruhi, itu akan mempengaruhi variabel Y, ya. Jadi searah hubungannya. Kalau X-nya naik, ya, atau bertambah, maka variabel Y-nya juga bertambah pula. Kalau variabelnya X-nya turun, maka Y-nya turun. Misalnya, hubungan antara pengeluaran iklan dengan jumlah penjualan. X-nya kan pengeluaran iklan, ya, sebuah perusahaan keluarkan biaya untuk advertisingnya, untuk iklannya tinggi. Maka pertanyaannya adalah apakah jumlah penjualannya itu juga ikut naik atau ikut tinggi. Nah, yang dimaksud dengan hubungan searah atau hubungan positif itu kalau iklannya naik, maka penjualannya juga naik. Contohnya seperti itu. Ya, kalau suhunya naik, misalnya tangkapan ikannya banyak. Kalau curah hujannya tinggi, misalnya eh, hasil panen padinya ya melimpah misalnya. Jadi searah. Nah, kalau hubungan yang lain misalnya adalah penghasilan dengan pengeluaran konsumsi ya. Jadi penghasilan naik, pengeluaran juga pasti naik gitu ya. Jadi variabel penghasilan dan konsumsi itu pasti mengikuti. Jangan dipikir nanti kalau gajinya tinggi pengeluarannya tetap enggak ya. Ini sudah teruji. Jadi naik, penghasilan naik, konsumsi juga pasti naik. Nah, beda lagi nanti kalau yang eh, hubungannya bersifat negatif atau berkebalikan, itu artinya variabel X-nya misalnya bertambah, maka variabelnya Y-nya berkurang. Atau kalau X-nya berkurang, maka variabel Y-nya bertambah. Itu disebut sebagai apa namanya? Disebut sebagai hubungan negatif. Ya, contohnya hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Jadi semakin usianya besar, tingkat harganya semakin rendah, ya kan? Jadi mobil yang tahunnya lama pasti harganya semakin turun, gitu kan? Atau hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Semakin harga barangnya tinggi, maka jumlah yang diminta itu pasti semakin kecil ya. Barangnya harga mahal ya, pasti nanti yang beli sedikit gitu. Beda lagi nanti kalau harga barangnya murah, pasti permintaannya juga tidak tidak searah ya, pasti lebih tinggi ya. Contohnya orang beli handphone ya enggak. Kalau handphonenya mahal pasti yang beli sedikit ya. Kalau handphonenya murah pasti yang beli banyak ya. Itu umumnya seperti itu. Baik, itu hubungan yang negatif. Nah, tidak ada hubungan atau tidak mempengaruhi perubahan. Nah, ini contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung ya. Jadi kalau makannya banyak, gedungnya nanti semakin tinggi, kan nggak ada hubungannya. Oke, kalau ini kan kelihatan jelas nggak ada hubungan. Tapi nanti ketika kalian diperhadapkan pada case yang kelihatannya ada hubungan, misalnya variabel ini kelihatannya ada hubungannya dengan variabel itu, tapi ternyata setelah diuji dengan regresi itu tidak ada hubungan. Nah, itu juga nanti perlu dijadikan satu pertimbangan di dalam membangun analisis regresi. Baik. Nah, relasi yang logik atau hubungan yang logis itu adalah seorang pemimpin perusahaan ya, level manajerial itu selalu diperhadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang ya, termasuk ketika kita kemarin di naik bias ya, mesin apa namanya, mesin yang mempengaruhi tahunya rusak itu yang mana. Nah, nanti kan keputusannya akhirnya mesin mana yang akan diperbaiki atau mesin mana yang akan di apa namanya dieliminasi misalnya. Itu kan keputusan mendatang. Nah, demikian juga di level manajerial atau di level pengambil keputusan itu pasti ada yang namanya
pertimbangan-pertimbangan yang digunakan, ya terutama pertimbangan logik untuk mengambil keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui. Jadi kalau mau memprediksi atau menghasilkan keputusan, maka perlu mencari hal-hal yang diketahui. Contohnya, besok itu harga tempe naik atau turun, harga tahu yang kemarin tuh naik atau turun, gitu kan. Harus ada variabel yang diketahui. Kalau mau naik atau mau turun, kira-kira variabel yang diketahui apa? Oh, ternyata harga kedelai di pasar itu tinggi. Ya, kalau itu tinggi, diketahui tinggi, maka pertanyaannya bisa ditebak atau bisa diprediksi kira-kira harga tempe atau tahu itu naik atau turun. Nah, itu dihubungkan dengan hal-hal yang akan mendatang. Nah, seperti kita ketahui, semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun lainnya, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Contohnya, merosotnya hasil penjualan tekstil atau penjualan pakaian disebabkan karena adanya persaingan dengan barang-barang impor, ya. Barang-barang impor banyak yang datang, akhirnya tekstil dalam negeri penjualannya merosot. Nah, merosotnya produksi padi karena pupuknya berkurang. Ya, kenapa kok kira-kira bulan depan itu hasil padi kita itu misalnya merosot atau naik? Kita bisa tebak asal kita ketahui variabel lain yang memengaruhi dia. Oh, misalnya harga pupuknya tinggi atau suplai pupuknya berkurang, maka itu bisa diketahui, dijadikan sebagai alasan bahwa besok itu produksi padinya seperti apa. Itu relasi yang logis. Jadi hubungan antara regresi di dalam memprediksi itu di situ. Jadi kenapa kita harus mencari hubungan antar dua variabel? Karena dengan diketahui satu variabel, maka variabel yang lain itu dapat kita ketahui prediksinya. Itu asal ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan ya mau diketahui ya tetap tidak akan mempengaruhi. Karena syaratnya tadi harus ada yang mempengaruhi atau independen dengan yang dipengaruhi atau dependent, ya. Nah, model regresi ini itu bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan menggunakan dua model. Yang pertama adalah model diagram berserak atau scatter plot diagram. Kemudian yang kedua adalah kuadrat terkecil atau the least square method. Jadi kita ada dua metode yang bisa kita gunakan. Baik, kita akan melihat dua metode ini seperti apa sih di dalam menggambarkan garis regresi. Nah, yang pertama kita masuk yang pertama, metode diagram berserak atau scatter diagram atau diagram pencar. Itu adalah ditetapkan hubungan logis di antara variabel untuk mendukung analisis lebih jauh. Barangkali selanjutnya digunakan grafik. Jadi nanti dipetakan dalam grafik. Grafik ini disebut sebagai grafik pencar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan satu hasil yang kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun variabel bebas. Manfaatnya yang pertama adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat dan menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi ada hubungan atau tidak. Yang kedua nanti tipe persamaan atau tipe hubungannya seperti apa. Oke. Contoh aja langsung kasus supaya kalian jelas. Ya. Kasusnya ini tidak jauh dari yang kemarin ya. Jadi di episode ini O dan R ya. O dan R itu kembali mencari atau membangun sebuah badan usaha lagi. Setelah minggu lalu, di episode lalu, dia mendirikan pabrik tahu dan tempe. Kali ini bikin ini, pabrik apa? Konveksi pakaian ya. Jadi pakaian, jadi dia buka badan usaha jahit ya. Produksi jahit di rumah ya. Oke, OR ini kembali punya banyak karyawan ya. Dulu di parfum dia punya 3 karyawan ya. Sekarang di pabrik batik ya, pabrik pakaian dia punya 8 karyawan.
Karyawannya ada A sampai H, ada Ahmad, ada Bejo, ada Cinta, ada Dedi, ada Eko, ada Fajar, ada Galih, dan ada Harjo. Ya, 8 ini adalah karyawannya. Saya sebut A, B, C, D sampai H. Nah, satu hari si O ya, O ini sedang menganalisis karyawannya. Kenapa kok hasil produksi hariannya ini kok nggak maksimal gitu ya, padahal sudah menggenjot dan memberikan gaji yang tinggi kepada karyawannya, tapi kok kurang maksimal. Ada apa sih sebenarnya terjadi ya? Atas bisikan si R, istrinya, si O ini akhirnya punya ide, jangan-jangan karena IQ-nya ya, karyawan yang kita rekrut itu IQ-nya kurang bagus, makanya hasil produksinya nggak optimal. Nah, CEO akhirnya mengadakan tes IQ, tes kecerdasan ya, tes kecerdasan ke semua karyawannya, dan diperoleh seperti yang ada di tabel ini ya. Jadi karyawan yang namanya A alias Ahmad tadi, sehari-hari dia bisa memproduksi atau menghasilkan 30 lusin ya, pakaian, tetapi nilai tes IQ-nya 6 ya. Sementara si Bejo itu dia sehari-hari bisa 49. Wah, ini cukup tinggi ya. Karena dia lihat juga ternyata skor tes kecerdasannya juga cukup tinggi, yaitu 9. Sementara Cinta itu sehari-hari 18, karena pas kerja tes IQ-nya cuma 3, dapat 30 ya. Wah, ini ternyata bawaan orang dalam ya. Jadi pas masuk kerja dulu IQ 3 bisa diterima ya. Orang dalam ini namanya aja Cinta ya. Cinta kan tanpa IQ ya. Oke, seperti itu dan seterusnya. Jadi A sampai H sudah terdaftar, kemudian hasilnya juga ketemu, skornya juga ketemu. Baik. Nah, yang dimaksud dengan diagram pencar itu kita buat ini teman-teman, masukkan dalam diagram. Jadi sumbu Y itu hasil produksinya, sumbu X itu skornya ya, karena ini 30,6 berarti ini di sini ya, 6 di sini, 30 di sini ya, Anda lihat di sini. Kemudian 49 itu 9. Nah, 49 kan di sini. Nah, nilainya 9 di sini. Nah, ini yang bisa kita lihat dari diagram mencar yang ada dari hasil produksi dalam lusin dengan skor kecerdasan. Nah, setelah dapat grafik seperti itu, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan dengan grafik seperti ini? Singkat cerita, O dan R ini ingat ya, suatu hari dulu zaman kuliah, dia pernah ikut mata kuliah pemodelan dan simulasi, pernah diberikan teori. Kalau grafiknya seperti ini, grafiknya seperti ini, grafiknya seperti itu. Mereka bongkar-bongkar filenya, akhirnya ketemu file seperti yang ada di slide Anda ini. Ini adalah interpretasi. Kalau grafikmu modelnya, polanya seperti ini, yang pertama ini, hubungannya garis positif, berarti dia positif. Kalau hubungan positif itu apa? Variabel X naik, Y juga ikut naik. Kalau skor IQ-nya naik, maka jumlah produksi atau lusin yang dihasilkan juga naik. Itu namanya hubungan garis yang positif. Sementara itu, ada juga hubungan garis yang positif tapi lebih tersebar. Jadi mempengaruhi atau searah tetapi tersebar. Tersebar itu tidak fokus gitu ya. Ya, belum tentu seperti itu. Jadi lebih tersebar. Itu yang seperti B. Sementara itu kalau grafiknya turun gini, turun gini. Ini namanya hubungan garis negatif. Negatif itu berlawanan. Kalau skor IQ-nya naik, maka produksi lusinnya pasti turun ya. Skor tinggi, skornya tinggi pasti hasil produksinya turun. Itu namanya hubungan garis yang negatif ya. Ada juga garis lengkung negatif ya, seperti ini. Mempengaruhi sih
ya, mempengaruhi secara terbalik. Cuma nanti di titik tertentu dia akan melengkung. Melengkung itu ada faktor lain, ada variabel lain, ya, yang mempengaruhi sehingga membuat dia melengkung. Ada juga nanti hubungan garis lengkung negatif ya. Ini sama seperti ini, negatif juga. Nah, kalau yang positif seperti ini, ada hubungan dan searah, tetapi nanti ada variabel lain yang naik. Nah, kalau bentuknya kacau seperti ini, itu berarti tidak ada hubungan. Nah, berdasarkan plottingnya O tadi, si O tadi, seperti ini jadinya. Nah, akhirnya teman-teman dapat diketahui, ini juga tidak terlalu jauh memencarnya, maka dia termasuk hubungan garis yang positif. Hubungan garis yang positif itu artinya kalau skornya atau variabel yang mempengaruhi itu X ya, skor tes IQ-nya naik, maka variabel yang dipengaruhi adalah hasil produksinya juga pasti naik. Semakin pinter, semakin naik. Semakin pinter, semakin tinggi hasil produk yang dihasilkan. Wah, agak bernafas lega. Jadi ketemulah ceritanya seperti itu. Oke ya. Nah, ini model seperti ini, itu adalah model menggunakan scatter diagram. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ya kita tidak bisa tahu nilainya berapa, hubungannya berapa, tingkat keterpengaruhannya berapa, kita tidak begitu mengetahui. Karena itu kita perlu ada metode yang kedua. Ya, ini metode yang pertama. Baik, kita akan melihat metode yang kedua. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode jumlah kuadrat yang terkecil. Kalau yang pertama tadi kita membahas menggunakan scatter diagram, jadi kita lihat pencarannya itu seperti apa ketika diplotting di diagram, kemudian kita analisis model atau bentuk dari diagramnya. Nah, sekarang kalau yang kedua adalah metode jumlah kuadrat terkecil, itu adalah metode yang menggunakan perhitungan model kuadrat, ya, persamaan kuadrat. Nah, regresi merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, istilah regresi itu berarti ramalan atau taksiran. Nah, persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada diagram mencar disebut persamaan regresi. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan grafik, yang kedua ini kita akan menggunakan iya betul, persamaan. Nah, persamaan basicnya itu adalah Y aksen sama dengan A plus BX ya. Di mana Y aksen itu adalah nilai estimasi variabel yang terikat. Jadi kira-kira prediksinya berapa? Kira-kira hasil produksinya itu berapa lusin? Kalau IQ-nya sekian. Nah, itu variabel terikatnya, Y aksennya. Nah, A itu adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y. Sedangkan B itu adalah gradien garis regresinya, yaitu perubahan nilai estimasi Y aksen persatuan perubahan nilai X. Kalau X-nya naik, Y-nya itu akan naik atau turun berapa? Itu namanya gradien ya. Kalau di desain kan adanya gradasi ya, jadi perubahan gitu. Nah, X-nya itu variabel bebasnya atau variabel independennya, atau kalau tadi adalah nilai IQ-nya gitu ya. Baik, kita langsung aja untuk model matematikanya teman-teman. Yang pertama, Y dikurangi Y aksen itu adalah 0. Ya, untuk jumlahnya Y dan Y aksen kuadrat itu nilai terkecil. Ini maksudnya apa sih? Sigma Y kurangi Y aksen sama dengan 0, sigma Y kurangi Y aksen dikuadratkan itu nilai terkecil atau terendah. Ini adalah garis regresi akan ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa, sehingga penyimpangan positif titik-titik terhadap titik pentar yang di atas garis akan mengimbangi penyimpangan garis negatif titik di bawah garis. Ini kan garisnya ya. Garisnya ini, kemudian kan titik-titiknya ada di sini ya, titik-titiknya sini, atau seperti kalau, nah ini, kita kan punya garisnya ini. Nah ini kan ada yang di atas garis, juga ada yang di bawah garis. Nah untuk menyeimbangkan ya, kalau di atas garis itu ada 5, ya paling enggak yang di bawah juga ada 5, jadi biar 0. Makanya di sini tadi persamaannya menggunakan Y dikurangi Y aksen itu harus 0, gitu ya. Y kurangi Y aksen kuadrat itu nilai terkecil atau nilai terendahnya. Nah, untuk tujuan tersebut, maka perhitungan analisis regresi dan analisis korelasi itu dipermudah menggunakan rumus dalam bentuk simpangan nilai tengah. Ya, simpangan nilai tengah variabel X dan Y, yaitu X ada
garis atas X bar ya, Y bar dan X bar itu rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata. X itu adalah X dikurangi X bar sekarang, supaya tidak ada simpangan, supaya jaraknya tidak terlalu, dan tetap dijaga dalam 0 tadi ya, dalam garis tadi, maka X-nya itu nanti adalah X dikurangi X barnya, X rata-ratanya. Y-nya itu dikurangi Y barnya. Nah, sementara X kali Y ya, X kurangi X bar dikalikan Y dikurangi Y bar ya. Nah, nilainya menjadi seperti ini, persamaannya tadi, B itu adalah sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat, sehingga adalah sigma XI kali YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Kenapa kok demikian? Ya karena tadi harus dikurangi dengan sigma atau jumlah dari keseluruhannya ini tadi. Ya, untuk menjaga tetap dalam garis tadi. Sehingga A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Ya, Y-nya menggunakan Y bar X bar. Contoh aja biar tidak malu, tidak bingung. Kalau pakai contoh kan enak ya. Berkaca pada kasus yang sama, kasus apa nanti IQ atau tes kecerdasan karyawan terhadap hasil produksi. Itu ada hubungannya enggak? Jadi Mas O tadi ingin melihat pengaruh skor tes IQ terhadap hasil produksi karyawannya. Makanya yang perlu kita lakukan, data awal ya. Sebentar ini saya buat highlight dulu. Oke, ini data awal di sini ya teman-teman ya, yang saya blok kuning ini. Ini adalah data awal yang kita gunakan, datanya Mas O tadi. Ini karyawannya ya, Ahmad Bejo Cinta, Dedi, Eko, Fajar, Galih, dan Harjo tadi. Nah, kemudian ini data-datanya. Kemudian ini adalah variabel Y, karena dia adalah variabel yang dipengaruhi. Ya. Ini variabel X, itu variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Kemudian masing-masing X dengan Y itu kita cari sigmanya. Sigma itu jumlah total. Jadi 30 tambah 49 tambah 18 dan seterusnya itu totalnya 296. Sementara itu X itu kita total sama dengan 56 ya. Nah, berikutnya kita harus mencari Y bar. Y bar itu rata-rata. Kalau sigma Y itu jumlah ya. Kalau sigma itu jumlah keseluruhan, kalau Y ada coret atasnya itu namanya rata-rata. Maka rata-ratanya dibagi N. N itu jumlah datanya. Jumlah datanya kan 8. Makanya rata-rata dari hasil produksi itu adalah 296 dibagi 8 ketemu 37. 37 itu adalah Y barnya atau rata-rata hasil produksi. Demikian juga dengan X ya, 56 dibagi jumlah data ada 8 sehingga ketemu di sini angka 7 ya, 7. Oke. Jadi kita sudah dapat nilai sigma X, sigma Y, rata-rata X dan rata-rata Y. Oke. Nah, sebagai simpangan bakunya, maka X dan Y-nya kita tidak menggunakan X dan Y yang langsung 36 ya, supaya terjadi keseimbangan tetap dalam garis tadi. Tetap dalam garis yang tadi saya tunjukkan ya. Makanya tadi Y harus dikurangi Y bar, X-nya adalah X kurangi X bar. Jadi bukan lagi 36 yang kita gunakan, tapi Y-nya kan 30 dikurangi 37. Y barnya kan 37 rata-rata, berarti minus 7. X-nya 6 ini ya, dikurangi 7, berarti minus 1. 49 dikurangi 37, 12. 9 dikurangi 7, ketemu 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ceritanya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini 0 semua. Artinya apa kalau 0? Kalau 0 berarti dia balance, seimbang. Nah, kalau tidak 0 gimana? Ya kalau tidak 0 ya tidak apa-apa. Berarti itu terjadi ketidakseimbangan pencaran ya. Pencaran itu sebaran data. Ya karena memang datanya seperti itu, ya apa boleh buat kan gitu ya. Baik.
Kemudian XY-nya ya otomatis 7 kali, min 7 kali min 1, 7, 12 kali 2, 24, dan seterusnya. Ya, ketemu. Demikian juga dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Ini 1 dikuadratkan kan 1 ya, minus 7 dikuadratkan kan 49. Begitu seterusnya dijumlah ya, dijumlah sampai bawah sini, ketemu 36 dan seterusnya. Baik. Itu langkah pertama ketika kita mau menghitung. Kemudian kita masuk ke persamaan B ya. B itu adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini tadi ya. B ini ya dibagi sigma X kuadrat ya. XY dikurangi XY dibagi X kuadrat sigmanya. XY-nya kan 185 nih ya. 185 ini ya. Tak kayak warna lain. Ini XY-nya. Nah, ini 185 di sini. Dibagi X kuadrat. Ya, X kuadratnya adalah 36. Nih. Nah, dibagi 36 di sini. Ketemulah 5,138 ya. 5,138 saya bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 5,14 ya. Nah, sekarang mencari A. Mencari A tadi rumusnya adalah Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Nah, ketemu nih. Y rata-rata dikurangi B dikalikan X rata-rata. Y-nya adalah 37. Betul ya, 37. Tak kayak warna lain, 37 nih. Ya, makanya di sini 37. Kemudian B-nya 5,14 kan ini. X-nya 7. Kan ini ya, 7 ini. Nah, ketemulah 1,02. Ya, 1,02 ini. Ini adalah A. Sehingga kalau kita tarik ke rumus yang paling atas, ini ya. Yang ini tadi. Y aksen itu apa tadi? Yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu kan hasil produksinya. Hasil produksi sama dengan A ditambah B kali X. X-nya IQ. Nah, setelah ketemu angkanya, teman-teman, kita bisa ketemu Y aksen 1,02 itu A-nya, ya, dari sini. Kemudian 5,14 itu B-nya, ini X. Nah, sehingga yang saya beri warna biru ini, ya, warna biru ini adalah model secara matematisnya. Model secara rumusnya yang dihasilkan oleh O, ya Mas O tadi, ketika dia mau menghitung atau mengukur hubungan antara tes IQ, skor tes IQ dengan hasil produksinya. Ini model persamaan kuadratnya. Yang ini model model penggunaan scatter plotnya. Nah, sehingga disimulasikan, ini simulasi ya. Yang saya kasih warna ungu ini simulasi. X itu variabel independen, variabel yang tidak dipengaruhi tetapi mempengaruhi. Dalam hal ini tadi adalah tes IQ. Yang tesnya 3, kalau hasilnya tesnya 3, maka bisa diprediksi Y-nya atau hasil produksinya adalah 16,44 lusin. Ya, hampir 16,5 lusin. Kalau tes IQ-nya 5, maka dia bisa sampai 26,72. Kalau tes IQ-nya 6, dia bisa sampai menghasilkan 31 lusin. Kalau tes IQ-nya excellent 10, maka dia bisa 52. Nah, inilah yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan untuk O dan R ketika menerima karyawan di tes IQ. Tes IQ-nya berapa? 3. Nah, 3 dia bisa tahu, bisa mendukung keputusan buat dia. Kalau 3 ini aku terima nggak ya? Mengingat kalau 3 itu berdasarkan model yang pernah aku bangun, 102 plus 5,14X, itu dia hanya bisa 16,5 lusin per hari. Wah, berarti aku tolak misalnya. Nah, ada lagi karyawan yang IQ-nya 10. Wah, kalau 10 bisa
hampir 52,5 lusin sehari. Wah, jelas aku terima. Jadi ini bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi kalau variabel X atau variabel skor tes IQ-nya sekian, maka hasil produksinya sekian, gitu ya. Nah, itu yang bisa dikerjakan atau dilakukan atau diprediksi. Jadi manfaat dari regresi ini adalah bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, interpretasi yang lain teman-teman selain digunakan untuk memprediksi dan ketemu nilainya, ya. Kalau Anda pakai ini kan nggak bisa ya. Ini misalnya Anda tarik lagi garis gitu, ya. Anda ketemunya nanti di sini atau di sini kan kita nggak pasti nilainya. Nah, dengan menggunakan metode yang kedua, metode persamaan kuadrat, kita bisa langsung ketemu nilainya exactly. Ya, nilainya dengan pasti itu berapa. 16,4, 26,72, 3186 sekian, ya, ketemu. Nah, interpretasi yang lain selain untuk prediksi, jika garis regresi ditunjukkan dengan persamaan seperti ini, misalnya saya punya persamaan seperti ini, maka dapat diartikan bahwa hasil penjualan, kalau dalam ini misalnya kasus lain ya, bukan lagi kasus kasus yang tes IQ dengan produksi, maka hasil penjualan akan bertambah 0,95 setiap kali kenaikan pengeluaran ikan sebanyak 1 satuan. Ya, jadi akan bertambah 0,95. Kalau ini tadi setiap skor IQ-nya naik 514 ya. Naik 514 maka ya 1 satuan lusin akan bertambah di atas orang itu. Nah, dengan Y1,02 tambah 514X, maka artinya apa? Nah, artinya tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Yang pertama adalah lereng garis atau regresi, ya, nilai B. Jika nilai B-nya positif, menunjukkan hubungan antara variabelnya adalah hubungannya positif. Kalau pakai ini tadi kan sudah ketahuan ya, kalau garisnya naik gini itu positif, kalau garisnya turun gini negatif. Nah, kalau dari model seperti ini, Anda lihat, ini kan B ya, B-nya. Kalau B-nya ini positif, maka dia hubungannya positif. Kalau B-nya negatif, kalau ininya negatif, ini minus gitu ya, misalnya 1,02 min 514X, maka dia termasuk hubungan negatif, ya, hubungan yang tidak searah. Nah, besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Oke, sampai sini tentang regresi teman-teman paham enggak? Kalau enggak paham bisa diputar lagi ya videonya untuk dapat penjelasan yang lebih detail lagi. Gitu ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang regresi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai korelasi. Baik, apa sih korelasi itu? Ya, kita akan melihat bedanya dengan regresi. Kalau regresi tadi kita membahas bahwa mencari hubungan antar dua variabel ya. Kalau korelasi itu mencari hubungan tingkatnya seberapa atau derajatnya seperti apa. Nah, itu yang disebut sebagai korelasi. Ya. Regresi itu ada hubungan atau tidak? Korelasi itu kalau ada hubungannya berapa persen gitu ya. Nah, kita kenal dengan namanya KP ya, koefisien korelasi ya. Itu rumusnya adalah R kuadrat ya. R di sini bukan jari-jari lingkaran, tetapi R Anda bisa cari di sini. R sama dengan sigma XI kali YI. Ini masih dengan model yang tadi, tabel yang atas tadi ya. Nah, tabel yang ini tadi ya, kita masih menggunakan ini tadi acuannya, tabel ini, di mana sigma XI kali YI itu dibagi dengan sigma XI kuadrat di akar, dikalikan dengan sigma YI kuadrat juga di akar. Itu rumusnya. Atau lebih sederhananya lagi seperti ini. Jadi R sama dengan XI YI dikurangi sigma XI sigma YI, karena dia menggunakan simpangan standar tadi. Jadi biar pencaranya tidak terlalu jauh dari garis normalnya tadi ya, sehingga harus dinormalisasi menggunakan seperti ini. Demikian juga dengan akarnya, dia juga di akar XI dikurangi XI tapi ini dikuadratkan gitu.
Langsung contoh aja supaya para sastro sekalian bisa memahami. Ini contohnya kita lepas dulu dari O dan R ya, kasihan dari tadi jadi tokoh utama, dari pertemuan pertama jadi tokoh utama. Ini ada variabel X dan variabel Y, tidak tahu ini X ini apa, Y ini apa, anggaplah seperti ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 2, kalau X-nya 2, Y-nya 4, ya, kalau X-nya 4, Y-nya 5, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih korelasi atau hubungannya itu berapa derajat hubungannya. Anda bisa lihat di sini, ini di sini dengan di sini, ini X-nya saya plotting di sini seperti biasa, cari sigma X-nya atau totalnya, juga cari rata-ratanya ya. Kemudian kita mencari X kurangi X barnya, Y-nya juga adalah Y kurangi Y bar untuk normalisasi atau menggunakan simpangan tadi seperti ini. Ya, ini 0 juga. Kemudian X kuadrat kita juga ketemu, Y kuadrat kita ketemu, XY juga kita ketemu. Kalau ini sudah semua, kita tinggal plotting teman-teman ke dalam R-nya. R-nya seperti ini tadi, XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat. Ketemulah 115, 115 itu dari sini tadi. Ya, 115,5 kan ini ya. Dibagi akar X kuadrat. Ini, 107 ini ya. X-nya 107 kuadrat. Y kuadratnya 117,5. Nah ini, masuk sini. Ketemulah 0,99. Koefisien korelasi, jadi rumus awalnya adalah R kuadrat. Ini ya. Sehingga 0,99 dikuadratkan itu adalah 0,9801. Nah, kalau mau dibuat derajat atau persen, jadilah dikalikan 100% sehingga 98%. Jadi korelasi antar dua data ini itu adalah 98%, atau derajat kedekatannya adalah 98%. Oke, kira-kira itu aja teman-teman antara regresi dengan korelasi. Implementasinya banyak tadi ya, bisa digunakan untuk mencari hubungan searah atau berlawanan arah, kemudian persamaan atau model hubungannya seperti apa, dan yang terakhir tingkat hubungannya seperti apa. Baik, ini nanti implementasinya banyak ketika kalian main dua variabel atau melibatkan dua variabel, dan dua variabel itu akan kalian cari regresi dan korelasinya ya. Nanti kita brainstorming di diskusi kita, kira-kira kasus penelitian apa yang bisa diselesaikan dengan regresi dan korelasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang sudah disampaikan ini. Baik, kita ketemu lagi di topik bahasan yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi. See you.